Halo semuanya, hari ini saya punya kesempatan buat ngobrol dan wawancara bareng Mas Deka, Halo, founder dari Tokodev, bisnisnya di bidang IT ya, IT Solution. IT Solution. Oke. Pertanyaan pertama buat pembuka dari Mas Deka, soal AI ini, Artificial Intelligence, apakah berpengaruh di Tokodev atau nggak ada pengaruhnya di sektor IT? Untuk AI sendiri itu untuk saat ini cukup berpengaruh ya, apalagi di bidang IT Solution, di mana ini membantu dalam pengerjaan administrasi. Misalkan contoh kecil, jika ada yang bertanya di website itu sudah bisa ada AI agentnya. Juga untuk ketika kita development segala macam itu semua eh, sudah ada bantuan AI juga untuk automation dan sebagainya. Dengan adanya AI juga membantu tim developer Tokodev lebih analisanya lebih tinggi karena dari code-code yang biasa mereka tulis manual, biasanya juga masih ada beberapa variabel function yang sama. Dengan ada AI, kita biasa menggunakan untuk review code agar lebih rapi, terus lebih secure juga, seperti itu. Oke, berarti Mas Deka, IT ini sangat terbantu ya di pekerjaan kalau kita pakai AI sekarang. Kayak Iya. AI juga termasuk teknologi kan. Mungkin justru yang non teknologi bakal lebih banyak terbantu. Betul sekali. Oke, oke. Terus dari sisi job Mas Deka, Ya. mungkin kalau Mas Deka bayangannya sebagai owner dari Tokodev, kira-kira ngebantu nggak AI ini untuk nge-hire orang, atau kalau Mas Deka bayangin sebagai sudut pandangnya para pekerja yang sedang nyari kerja, entah apapun itu, mungkin non IT, apakah AI membantu buat mereka? Kalau dibilang untuk skema pekerjaan, mungkin AI bisa cukup membantu di semua lini ya. Kalau kita ngobrol di IT sekarang lagi rame tuh namanya vibe code, vibe coding, dimana kebanyakan vibe coding itu orang-orang yang non IT justru. Nah, sedangkan orang-orang IT itu ketika melakukan vibe coding, mereka akan tetap membuat alurnya dulu, proses bisnis dari sebuah program itu gimana, sebuah sistem itu gimana. Jadi AI itu bisa mengikuti apa yang kita mau. Kita juga tahu sistem kita ini dibentuk nggak cuman dari apa yang dikasih oleh AI. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan, kita Oke. tahu celah-celah yang harus kita tutupin semua. Jadi nggak yang kita minta oleh AI itu semua AI yang mengerjakan, ya enggak juga. Mungkin untuk yang para vibe coding dari non IT kebanyakan seperti itu sih, Mas Riki. Oke. Nah, kalau dari sisi bantu untuk meng-hire seseorang, kayaknya untuk Tokodev tidak menggunakan AI sih. Kita lebih tetap masih uh, lihat dari skill masing-masing. Jadi kita perlu tatap muka, uji tes langsung. Oke. Selanjutnya Mas Deka, kalau melihat kesimpulannya, berarti penggunaan penggunaan AI ini di pekerjaan Mas Deka sangat membantu lah. Ya, Kesimpulannya seperti itu. kesimpulannya sih Dan cukup membantu. arahnya positif. Arahnya positif jika digunakan dengan baik. Oke. Oke Mas Deka, selanjutnya kalau dari sudut pandang Mas Deka sebagai orang IT dan bisnis IT, lalu peka sama AI, kira-kira sudut pandang Mas Deka nih, apa ya, divisi atau jabatan atau pekerjaan apa yang kira-kira bisa mungkin diminimalisir porsi humannya, atau bahkan digantikan pakai AI? Kalau dari sudut pandang saya terkait divisi apa yang bisa digantikan oleh AI sih seharusnya hampir gak ada sih ya. Oke. Itu sudut pandang saya, karena pekerjaan itu gimana pun lebih baik human yang melakukan. Tapi kalau memang dari melihat dari teknologi yang sudah berjalan sekarang di dunia F&B itu sudah banyak juga tuh seperti kasir yang
jangankan pakai AI sekarang pun penggunaan kasir pun seperti di McD segala macam itu sudah ada layar besar, walaupun bukan AI atau robot, tapi itu udah cukup menghilangkan fungsi seorang kasir. Nah, mungkin kedepannya mungkin kalau di dunia F&B itu akan tergerus lebih cepat. Nah, kalau misalkan kita ngomongin di dunia IT, itu mungkin lebih ke arah analis ya, sudut pandang saya, karena kita pun sebagai IT atau developer yang menjalankan sistem, kadang bug fixing dari AI itu cukup lebih detail hasilnya. Oke. Oke, baik Mas Deka, berarti positif ya arahnya masih ya. Terus kalau soal skill nih Mas Deka, kan kita ngobrolin tadi pertama mulai dari pengembangan AI-nya ini gimana usage-nya, terus tenaga kerja apakah bisa tergeser pakai AI. Ini lebih personal di Mas Deka. Kira-kira secara skill Mas Deka dengan background IT, apakah merasa skill dengan background IT aja masih kurang loh buat usage si AI dengan optimal, atau itu masih sangat mudah dipelajari? Jadi teman-teman yang di luar sana yang mungkin bukan backgroundnya IT bisa pakai AI dengan lancar gitu. Menurut saya sebenarnya AI itu hal yang mudah untuk dipelajari asal kita tahu algoritmanya. Jadi ibarat kata tuh AI itu kayak tabung kosong yang dimana kita harus kasih makan dulu. Jika kita sudah kasih makan, kita kasih ilmu apa yang kita mau, dia bisa keluarin lagi apa yang sesuai dengan kita. Makanya contoh banyak yang saya bilang tadi, vibe coding di luar IT atau non IT itu banyak yang membuat sistem atau semacamnya tanpa tahu algoritma, tanpa tahu cara sistem bekerja itu gimana. Jadi banyak celah-celah keamanan yang masih dapat ditembus. Sedangkan jika kita paham terkait algoritmanya, kita bisa tahu cara kerjanya gimana, hal-hal itu tuh dapat diminimalisirkan banget. Jadi AI itu buat saya yang pribadi IT itu cukup mudah dipelajari sih. Seperti itu Mas Riki. Oke, berarti sebenarnya secara keterampilan atau skill ini isunya bukan soal hal yang terlalu kompleks ya Mas Dika, tapi lebih kita paham dulu caranya pakai AI itu gimana, terus caranya kita bisa optimal si AI ini gimana, dan kita harus tahu bagaimana pekerjaan kita ini mau dioptimize. Baru kita bisa pakai AI dan kita bisa instruksi AI. Ya, gitu. Kita bisa nge-prompt di AI ya, mungkin gitu ya Mas Dika. Ya, betul. Oke. Oke Mas Dika, selanjutnya kalau dari sudut pandang Mas Dika, AI ini gimana caranya perusahaan, kampus atau sekolah bisa upskilling dari mahasiswa, siswa atau bahkan pekerjanya untuk bisa lebih siap menghadapi perubahan di pekerjaannya? Kita jawab dari sisi pekerjaan dulu ya. Jadi dari sisi pekerjaan itu kita bisa memanfaatkan AI bukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara totally, tapi kita bisa menggunakan AI itu untuk mengoptimasi pekerjaan kita, karena itu bisa membantu dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sekarang sudah banyak perusahaan yang mendukung karyawannya untuk menggunakan AI dalam membantu pekerjaannya sehari-hari. Untuk di sekolah ini cukup, atau perguruan tinggi itu cukup membantu juga, dimana sekarang kampus-kampus itu sudah banyak menggunakan AI di di web portal yang mereka masing-masing. Ya. Jadi kayak misalkan banyak mahasiswa baru yang bertanya jika by email atau by telepon itu cukup lama ke CS-nya. Sekarang banyak portal-portal website kampus itu sudah bisa menjawab dengan AI agent. Jadi semua pertanyaan dari mahasiswa itu bisa dijawab dahulu dengan AI agent. Jika mereka masih bingung, baru diteruskan ke customer service-nya. Itu. Oke Mas Deka, kira-kira kalau dari sudut pandang Mas Deka, kebijakan, program atau peraturan dari pemerintah apa yang bisa
membantu masyarakat itu bisa tetap dapat pekerjaan yang layak di tengah perkembangan AI, otomasi seperti itu. Mungkin kebijakan terkait sosialisasi untuk para generasi muda atau pekerja yang sudah ada pada saat ini, di mana kita sering melihat mungkin di sosial media terkait berita seperti yang tadi Mas Riki bilang, pekerjaan yang digantikan oleh AI. Oke. Nah, mungkin dari pemerintah bisa memberikan sosialisasi terkait hal ini. Jadi para pekerja dan para generasi muda itu tidak takut untuk mengembangkan skillnya dan tidak takut pekerjaannya itu tergantikan oleh AI. Karena gimana pun yang tadi udah dibilang bahwa pekerjaan ini emang sebaik-baiknya dilakukan oleh manusia. Jadi sosialisasi yang harus dilakukan pemerintah ini ya terkait hal ini supaya kita para pekerja itu nggak takut untuk posisinya tergantikan oleh AI. Mungkin salah satunya itu Mas Eki. Oke. Gitu, Baik. Pak. Mas Deka, berarti pandangannya itu ya, semuanya sebenarnya arahnya kalau kita bisa pandang clear soal AI ini, kita nggak panik juga, dan mungkin pemerintah juga bisa kasih sosialisasi dan program-program yang lebih menjelaskan bahwa AI ini perkembangannya nggak semengerikan itu loh, dan otomasi pasti tetap ada karena semua persaingan bisnis pasti arahnya ke efisiensi. Iya. Dan efisiensi pasti arahnya ke otomasi, tapi di balik otomasi itu kan pasti banyak anak-anak muda, para pekerja yang harus berperan justru untuk merancang otomasinya, Betul sekali. untuk mikirin efisiensinya bisa berjalan dengan baik dan lebih kreatif justru. Nggak hanya mungkin bicaranya hanya pekerjaan kasar Iya. yang sebelum-sebelumnya cukup masif lah di Indonesia. Oke Mas Deka, pertanyaan terakhir. Sebenarnya pertanyaan terakhir sudah mulai terjawab mulai dari pertanyaan pertama sampai terakhir ini. Pertanyaan terakhir adalah gimana AI ini tetap bisa menjamin ketersediaan pekerjaan di Indonesia. Cuman kalau kita lihat kesimpulan dari obrolan di awal tadi, sebenarnya selama kita nggak takut sama perkembangan AI dan kita bisa adaptif dan kita justru bisa lebih kreatif karena kita punya kesempatan pekerjaan yang nggak efisien bisa kita efisienkan. Betul. Dan pemikiran kita yang terbatas bisa kita kembangkan lagi justru dengan bantuan AI ya. Jadi sebenarnya pertanyaan terakhir ini, gimana caranya AI ini bisa tetap menjamin ketersediaan pekerjaan, atau gimana caranya ketersediaan pekerjaan tetap ada dengan fase dimana sekarang AI sangat berkembang ya. Mungkin jawabannya kalau bisa ditangkap ya jangan takut sama AI, kita harus Betul. adaptif. Apalagi sekarang banyak sekali anak muda yang menggunakan AI untuk mencari uang di sosial media. Oke. Sekarang banyak clipper, kalau Mas Riki tahu tuh kayak clipper dari Triple A Clan. Mereka tuh mendapatkan uang dari menggunakan AI. Mereka membuat sebuah sistem otomatis di mana itu bisa memotong dari video panjang menjadi video-video pendek lalu diupload di sosial media. Nah, dari situ mereka bisa mendapatkan monetize. Nah, hal-hal seperti ini aja sebenarnya sudah melihatkan kita bahwa para generasi muda itu sebenarnya punya potensi lebih dengan adanya AI sebenarnya. Jadi benar kata Mas Diki, kita nggak perlu takut tergantikan oleh AI. Dengan contoh kecil ini aja kita bisa melihat bahwa penerus-penerus generasi muda itu cukup bagus potensinya. Oke. Sekarang ada clipper, ada afiliator, semua itu bisa dilakukan dengan bantuan AI seperti itu. Oke, menarik kesimpulannya. Jadi dari topik soal ketersediaan pekerjaan yang mungkin bisa terpengaruh sama AI, ternyata kalau kita coba dalemin jawabannya ya sebenarnya enggak. Jadi ya bisa menjawab keraguan teman-teman juga di semuanya dimanapun berada. Oke, terima kasih Mas Deka kesempatannya buat ngobrol hari ini. Terima kasih banyak insight-nya dan terima kasih banyak sharing-nya, dan sukses buat Tokodev. Amin.